Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian episode hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bersyukur Allah masih berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan sehingga kita bisa ikut pengajian ini. Bagi yang baru bergabung, yang sudah bergabung ya, masih bisa mengikuti acara, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita ya, menjadi bekal kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita masih terus tetap istiqomah ya, melaksanakan tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba, ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya, salawat, teriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia istiqomah ikuti jalannya sehingga hari kiamat. Dan kita semua menjadi hamba yang umat yang istiqomah ya, dalam kehidupan kita melaksanakan sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam episode yang ke-14 ya, episode ke-14 masih berkaitan dengan tipe ujian yang kedua, yaitu ujian nikmat, ujian kemudahan, dan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ya, ujian nikmat ini kita sudah masuk sekarang ya, kalau episodenya 13, ujian nikmat saja kita sudah masuk kepada episode yang keempat. Ya, 3 episode pertama pengantar tentang bagaimana agar kita lulus ujian, kita harus bersyukur, apa manfaat syukur, ya, apa saja komponen-komponen bersyukur. Terus yang ketiga kita masuk bagaimana cara bersyukur pada pertemuan yang sebelumnya, episode ke-12 ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam episode ini ya. Apa saja tantangan menjadi bersyukur. Nah, jadi kita lengkap. Jadi untuk tipe ujian nomor 2 ini, ujian nikmat ini tentang bersyukur ini kita sampai 4 pertemuan, 4 episode. Ya, lengkap. Nah, yang keempat nih kita masuk kepada tantangan-tantangan. Kita harus tahu juga tantangan. Udah tahu cara bersyukurnya, apa manfaatnya, apa urgensinya kita bersyukur, apa ruginya tidak bersyukur. Sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, apa saja komponen-komponen bersyukur itu, unsur-unsur bersyukur. Nah, sekarang kita masuk kepada tantangannya. Ya, hambatannya. Supaya kita jadi hati-hati. Ya, karena ujian nikmat ini berat sekali. Kalau ujian sulit, ujian musibah, ujian kekurangan itu tidak begitu sulit. Sabar saja selesai. Kalau syukur tuh variasinya banyak sekali. Makanya sampai 4 episode kita membahasnya. Termasuk tantangannya. Mengapa kita harus tahu tantangan? Supaya kita jadi hati-hati. Ketika kita dapat nikmat, kita hati-hati. Ya, karena nikmat itu nanti bagaikan pisau bermata dua. Ya. Pisau bermata dua nikmat itu. Di satu sisi dia tajam itu kita untuk bisa bermanfaat. Ya, nikmat, ya, motong yang lain. Tapi hati-hati, dia bermata dua. Dia bisa juga melukai kita kalau kita tidak bersyukur, kita tidak hati-hati. Bisa istilahnya senjata makan tuan, berbahaya. Beda dengan kesulitan. Kesulitan itu gampang saja sekali. Ya, begitu sabar selesai. Ya, tapi ini enggak, hati-hati kita. Karena nikmat itu di satu sisi dia akan membawa nikmat, membawa apa bahasa kita? Nikmat bawa nikmat, wah, artinya nikmat bawa enak, bawa mudah, bawa asik gitu. Tapi di satu sisi nikmat itu bisa berbahaya. Ketika kita tidak bersyukur, dia bisa berbahaya. Saya bilang tadi bagikan pisau bermata dua, bisa senjata makan tuan. Kita bisa kena gilas oleh nikmat itu sendiri. Istilah kita apa? Nikmat membawa sengsara di dunia, membawa azab di akhirat. Bahayanya nikmat. Makanya berat nih ujian nikmat nih. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana ya, biar kita tahu triknya menghadapi ujian nikmat nih. Apa saja tantangannya, apa hambatannya, apa saja bahayanya.
Ya, sehingga kita jadi hati-hati. Begitu dapat nikmat kita hati-hati. Ya, jadi gitu dapat nikmat hati-hati. Oh ini hati-hati nih. Ini bisa senjata makan tuan nih. Tahu senjata makan tuan? Ya, jadi kita pikir dia membawa kebaikan bagi kita, ternyata dia bisa membawa efek negatif bagi kita, membawa keburukan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita tidak bersyukur. Itulah makna ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, surat ke-14 ayat 7. Kalau kalian bersyukur, nikmat ditambah. Tapi kalau kufur, hati-hati. Akan bisa membawa azab. Inna adzabi lasyadid di dunia maupun azab di akhirat. Nah, sekarang kita masuk. Apa saja kehati-hatian kita, tantangan atau hambatan? Ya, yang mesti kita hati-hati. Yang pertama adalah apa? Nikmat itu, ya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu, walaupun enak, kita harus hati-hati. Sebab ya, pertama apa? Karena nikmat bikin lalai kita dari ibadah. Nikmat bikin lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi nikmat bikin lalai. Kecenderungannya orang dapat nikmat pasti akan ibadahnya turun. Itu kecenderungannya. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita bahas biar tidak turun, ya, begitu dapat nikmat tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Kecenderungannya nikmat itu akan membuat ibadah kita turun. Nikmat itu bikin kita lupa dari Allah yang beri nikmat. Sibuk ngurus nikmat, sibuk menikmati nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Lihat dalam surat 63 Al-Munafikun. Ya, mulai dari ayat 9. Ya, ini ayat buat orang beriman loh, bukan buat orang kafir loh, buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayat buat orang beriman. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum, jangan sampai membuat lalai kalian. Apa yang buat lalai kalian? Amwalukum, harta-harta kalian. Wa auladukum, wala auladukum. Jangan sampai juga ya anak-anak kalian. An dzikrillah, dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah. Dari mengingat yang memberi nikmat kepada kita. Jadi ayatnya peringatan kepada kita orang beriman. Ini orang beriman loh. Jangan sampai anak kita, harta kita membuat kita lalai dari ibadah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang kayak gitu, ya, yang nikmatnya bikin lalai kepada Allah dan mengingat Allah ibadah, faulaika humul khasirun, dia akan menjadi orang yang rugi. Biar dia beriman, rugi dia di dunia. Biar dia beriman, juga akan rugi nanti di akhirat. Makanya hati-hati. Karena nikmat ini kecenderungannya akan bikin kita lalai. Banyak duit, sibuk. Bagaimana cara menghabiskan duit? Sibuk, macam-macam lah. Sibuk bersenang-senang, sibuk berhappy-happy. Akhirnya apa? Sholat mulai ketinggalan, terlambat terus. Sibuk. Tiba-tiba udah mau asar, belum zuhur. Tiba-tiba udah mau maghrib, belum asar. Tiba-tiba maghrib udah mau habis, belum sholat maghrib. Tiba-tiba udah tengah malam, belum sholat isya. Tiba-tiba asik tidur, udah hampir matahari terbit, belum subuh, bahkan sudah matahari terbit. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah. Jadi ini berbahayanya nikmat itu. Jadi nikmat itu berbahayanya apa? Makin banyak dia, makin bikin kita lalai. Makanya dulu teknik ya syukur amal itu harusnya apa? Nikmat jadikan ibadah kita. Nah, ini tekniknya. Biar kita jangan jadi lalai. Nikmat itu jadikan ibadah kita kepada Allah. Makin banyak harta, makin banyak sedekahnya. Makin tinggi jabatan kita, makin banyakkan ibadah kita kepada Allah. Baru dia akan lepas kita dari godaan, ya, hambatan dari nikmat ini. Itu bahayanya itu. Nah, bayangkan kita. Tapi orang yang kurang nikmat kan kecenderungannya apa? Akan selalu dekat dengan Allah. Orang kena musibah kan cenderung dekat. Tapi orang banyak nikmat, hati-hati. Nah, ini tantangannya di sini. Makanya bagi yang sekarang ini merasa dapat banyak nikmat, hati-hatilah. Termasuk ya kita juga. Ya berhati-hatilah. Ya. Ini akan membuat kita lalai. Akhirnya apa? Kalau kita tidak sempat bertobat, terus lalai sampai mati, na'udzubillah, kita rugi. Di dunia, juga rugi di akhirat. Walau kita orang beriman. Satu, ya, nikmat
membuat kita lalai dari, ya sibuklah apa saja. Nikmat kerja, nikmat harta, nikmat popularitas, nikmat sehat. Sibuk, ya karena sehat, sibuk apa namanya? Sibuk supaya tambah sehat. Wah, olahraga, ya macam-macam. Akhirnya apa? Ibadah lupa. Sibuk olahraga, sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya, nauzubillah, lupa ibadah. Ya. Biar jangan begini, lihat jurus yang kemarin. Bagaimana cara kita bersyukur. Ya, lihat pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara bersyukur. Biar kita nggak kena ini. Itu tantangan pertama. Nah, tantangan kedua, nikmat itu cenderung membuat kita sombong. Nah, makin banyak nikmat, makin sombong. Wah, ini bahayanya di sini. Harus hati-hati. Ini sombong ini Allah paling tidak suka. Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Ya, hanya Allah yang boleh sombong. Makhluk tidak boleh sombong. Maka salah satu sifat Allah itu al-mutakabbir. Ya. Maha sombong. Karena Allah sombong nggak apa-apa ya. Allah maha segala-galanya, nggak ada yang melebihi Allah. Allah maha kuasa. Kita nggak layak sombong. Lemah begini, serba kurang, serba terbatas kok sombong. Nah, kecenderungan begitu. Manusia itu begitu banyak nikmat sombong. Makin banyak harta mulai sombong dengan hartanya. Makin pintar, makin berilmu sombong dengan ilmunya. Makin tinggi jabatannya sombong dengan jabatannya. Oh, rasanya dia yang paling berkuasa. Ya, termasuk juga makin soleh, hati-hati banyak orang sombong makin soleh. Banyak orang tergelincir dengan kesolehannya karena sombong, merasa paling suci. Akhirnya sombong dengan kesolehannya, bahaya. Iblis itu tergelincir dia, ya, menjadi kafir itu gara-gara sombong. Sombong apa? Soleh, awalnya iblis itu soleh. Iblis itu asalnya adalah hamba yang soleh. Makanya dia naik sederajat dengan malaikat. Dengan malaikat dia. Sederajat dengan malaikat. Ya, begitu. Jadi kalau zaman dulu sebelum manusia ada, orang-orang soleh di zaman atau jin-jin ya, iblis itu kan bagian dari makhluk jin. Ya, kalau soleh itu bisa bergabung dengan malaikat kalau dulu itu, masuk ke surga itu bisa, naik ke langit itu bisa mereka, sejajar dengan malaikat. Kalau soleh-soleh begitu. Ya, tapi setelah manusia lahir tidak begitu lagi sunnahnya. Ya, meninggal dulu kita, baru kita bisa naik ke surga. Ya, jadi begitu. Nah, saking solehnya iblis tadi ini, dalam riwayat dikatakan iblis itu namanya dulu Azazil. Sejajar dengan malaikat. Begitu Allah ciptakan manusia, Adam, ya, dari tanah. Nah, dia mulai nengok, ya ini manusia dari tanah. Tiba-tiba apa? Adam mau dijadikan khalifah di muka bumi. Sebelum itu kan jin yang jadi khalifah. Terus ini anak yang baru kemarin ini disuruh sujud pula semuanya. Malaikat disuruh sujud. Termasuk iblis yang tadi soleh ini bergabung dengan malaikat disuruh sujud juga sama siapa? Sama Adam. Apa kata iblis? Kalau yang malaikat ya sami'na wa ata'na, semua sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Iblis yang enggak mau. Kenapa? Aba wastakbar. Sombong, enggan dia. Wa kana minal kafirin. Maka dia jadi orang kafir. Jadi kafir itu sebabnya gara-gara hati-hati, sombong. Kekayaan, kesolehan, itu bisa bikin kita sombong. Maka begitu dibilang, kenapa sombong? Wahai iblis, kenapa kau gak mau sujud kepada Adam? Ya iblis, ma ma'anaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Lihat dalam surat 38. Surat Sad. Ya, di akhir-akhir itu. Mulai dari ayat 70 sekian sampai 80 sekian. Kenapa kau tidak? Apa katakan? Ana khairun minhu. Aku Tuhan tidak mau sujud sama Adam, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Oh, itu sombongnya. Hati-hati. Makin punya kita banyak kelebihan, makin punya banyak nikmat, kecenderungan sombong. Iblis sombong dengan kesolehannya. Siapa lagi sombong? Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Akhirnya mengaku, ana rabbukumul a'la. Jadi gitu.
merasa sebagai Tuhan, sombong. Siapa kawan Fir'aun? Qarun, sombong karena hartanya. Innama utitu ala ilmin indi. Aku nih dapat harta ini karena ilmuku, kata Qarun. Namrud, ya, raja di zaman Nabi Ibrahim, sombong juga, berlaku seperti Tuhan. An atahullahul mulk, Allah kasih dia mulk itu kerajaan. Ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Malah dia mengaku Tuhan. Aku bisa Tuhan, aku menghidupkan, aku juga mematikan, dia bilang. Sombongnya muncul. Lihat dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 258. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kecenderungan yang makin banyak nikmat kita sombong. Ini hati-hati. Bisa menggelincirkan kita. Maka kita harus hati-hati. Makin pintar, terus semua makin cantik. Tapi sebaliknya, coba kalau ujian yang musibah, kekurangan, mana ada orang sombong? Ada orang miskin sombong? Ada orang miskin sombong enggak? Kalau ada, terlalu. Ada orang bodoh sombong. Ada orang jelek sombong. Orang cantik yang sombong-sombong. Orang ganteng, merasa ganteng. Ganteng. Kemana-mana. Maco. Apa istilahnya tuh? Keker. Ya, sombong akhirnya. Jalan aja membusungkan dada. Perempuan cantiknya. Hati-hati kecantikan. Apa saja kelebihan sebagai sombong. Akhirnya hati-hati. Ini berbahaya. Ya, makanya termasuk makin soleh makin berbahaya. Sikit-sikit orang salah. Bid'ah sana, bid'ah sini. Macam dia yang paling suci. Macam dia yang paling masuk surganya. Semua orang disalahkan. Sana sesat, sana kafir. Ya, sana ahlun nar. Sana bid'ah. Waduh, pakaian dia paling sucinya. Ya, kalau mengatakan fala tuzakku anfusakum, ya huwa a'lamu biman ittaq. Jangan kau merasa dirimu suci karena Allah yang paling tahu siapa yang suci, siapa yang paling bertakwa. Hati-hati, kesombongan bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. 2. Ya, jadi semua diuji. Maka itu beratnya ujian nikmat ini, siapa saja. Siapa saja. Nah, yang ketiga, ujian nikmat ini, ya, tantangannya, godaannya, apa yang ketiga? Nah, ujian senang ini cenderung membuat kita menjadi bermewah-mewah. Apa bermewah-mewah? Ya, bermewah-mewah dengan hartanya, bermegah-megah. Jadi orang sampai begitu, ingin menampakkan ini gue punya loh, kan gitu. Kecenderungan orang kalau banyak lebih pasti ingin menampakkan kelebihannya, pasti tuh. Bermewah-mewah, bermegah-megah. Ya, kalau dia pinter, dinampakkanlah pinternya gimana. Ya, kalau dia kaya, nampakkan kekayaannya dengan rumahnya, dengan mobilnya. Wah, pokoknya semuanya. Kalau dia berkuasa, nampakkan. Kalau kemana-mana pakai Jagger, nampak. Ya biar nampak. Jadi itu bahaya, ini bahaya. Makanya kalau kelihatan para sahabat dulu, makin mereka dapat nikmat, makin mereka tunduk. Makin mereka merasa ngeri, takut. Karena beratnya. Jadi gitu. Jadi hati-hati. Makanya yang ketiga, ini akan cenderung, dia akan bermewah-mewah. Ya, bermubazir, berlebih-lebihan. Ya nampak supaya nampak hebatnya. Nah, ini berbahayanya. Itu yang keempat, yang ketiga. Nah, yang keempat, nikmat dunia itu akan membuat kita menjadi apa? Betah di dunia, lupa akhirat, takut mati. Itu satu paket tuh. Betah di dunia, terus lupa akhirat, terus takut mati. Itu satu paket. Ini penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Namanya penyakit al-wahan. Itu membuat umat Islam ini ya sering menjadi bulan-bulanan ini karena umatnya mulai sekarang di akhir zaman tuh mulai begitu. Jumlah banyak tapi tidak diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Cinta dunia, takut mati, lupa akhirat.
Ya karena nikmat dunia itu membuat begitu. Orang kalau rumahnya besar, hartanya banyak, jabatannya tinggi, udah nggak pengen masuk surga itu. Dia menganggap apa yang dia punya sekarang bagaikan surga, nggak pengen lagi dia masuk surga yang sesungguhnya. Jadi begitu. Apa tadi? Cinta dunia, terus lupa akhirat, takut mati. Kenapa? Ya karena dunia itu mengikat dia. Ini berbahaya nih. Kalau udah takut mati itu berbahaya. Tapi kalau orang yang beriman kan enggak takut mati. Kenapa? Karena begitu mati kan dia akan disiapkan nikmat yang lebih besar daripada dunia ini. Makanya orang nanti mau mati, orang-orang seperti ini mau mati itu takut mati. Kenapa? Dia takut meninggalkan dunianya. Takut dia meninggalkan dunianya. Ya, karena begitu dia mati nanti dia masuk kubur, nggak ada apa-apa di kubur. Ya, tapi kalau kita orang yang imannya bagus, justru dia di akhirat tuh kita yakin akan mendapatkan nikmat kubur. Nanti di akhirat kita yakin masuk surga, yang nikmatnya lebih daripada nikmat dunia ini. Surga itu lebih daripada nikmat dunia ini. Jadi begitu. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Yang diingatnya dunia aja kepalanya tuh. Boro-boro ingat akhirat. Ya, sedikit bicaranya dunia saja, kagumnya dunia, bicaranya dunia. Kalau kita bicara akhirat, udah jangan bawa-bawa, matilah, masih lama itu, enggak usah lah. Takut itu. Mati takut banget tuh. Jadi begitu. Ini berbahaya tantangannya. Ya, makanya kita mesti tahu ini. Kalau kita tahu begini kita hati-hati. Ya, bikin lalai, bikin sombong, bikin megah-megah, bikin takut mati, bikin betah di dunia. Karena sama, orang yang betah di dunia itu tidak akan mau mati. Itu orang yang cinta dunia tidak akan cinta akhirat, nggak mungkin. Cinta dunia, cinta akhirat itu imbang tuh nggak mungkin. Kalau cinta dunianya tinggi, pasti cinta akhiratnya rendah. Kalau cinta akhiratnya tinggi, pasti cinta dunia rendah. Pasti begitu. Dan kita orang beriman, wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin sama akhirat. Kan dunia ini sebentar. Ngapain kita mewah-mewah di dunia, nikmat-nikmat di dunia, cuman paling banyak 100 tahun, habis itu kita sengsara di miliaran tahun sampai tak terhingga tahunnya. Sampai abadiah. Abadi. Kita nggak mau gara-gara ngapain bersenang-senang di 100 tahun maksimal. Ya, nggak apa-apa kita berkorban di 100 tahun ini dengan sederhana, banyak ibadah, banyak ini, baru kita nanti di akhirat kita abadinya akan mendapat nikmat yang lebih banyak, insya Allah. Nah sekarang masuk kita pada trik. Bagaimana triknya biar kita selamat dari tantangan ini? Bagaimana kita triknya? Di samping 5 jurus yang sebelumnya. Di samping 5 jurus yang sebelumnya. 5 jurus sebelumnya, yang kemarin ingat lagi, lihat di pelajaran sebelumnya, bagaimana 5 cara bersyukur, ya, gitu. 1, perbanyak ibadah. 2, makin taat, makin takwa. 3, banyak merenung nikmat-nikmat Allah. 4, ya, apa? Ya, kita melihat ke bawah. Yang 5, bersyukur kepada manusia yang beri nikmat kepada kita. Nah di samping itu bagaimana kita juga supaya terhindar dari jebakan-jebakan Batman ini. Ini istilah kita jebakan Batman lah. Istilah anak sekarang kerannya jebakan-jebakan Batman, nikmat-nikmat dunia itu. 1, yang pertama, ya caranya apa? Jangan nikmat tuh jangan ditumpuk. Jangan bikin banyak. Kalau dia kaitan harta jangan ditumpuk. Jangan kita tumpuk. Makanya kalau kita gabungin pelajaran semua ini makin banyak nih, makin ada banyak harta, sedekahkan. Jangan ditumpuk dia. Karena makin ditumpuknya makin diikatnya kita. Jadi nikmat tuh makin banyak makin diikatnya kita. Makin takut kita mati dibikinnya. Tapi kalau makin kita buang-buang, itu aman. Dapat nikmat. Gitu. Ya, jangan ditumpuk dia. Karena dunia itu makin banyak makin diikatnya kita. Makin haus kita dibikinnya. Seperti kita minum air laut, air garam, makin kita minum, makin haus kita, lama-lama kita mati. Padahal kita haus, kita minum terus, supaya perut kita udah gemuk, udah gendut. Akhirnya megap kita mati lama-lama. Kenapa? Kita pikir kita haus, tapi sebenarnya kita nggak haus. Kenapa? Karena memang air laut itu bikin haus. Jadi gitu. Jadi hati-hati. Ya, jadi apa? Jangan ditumpuk. Dia. Tuh. Yang kedua apa lagi? Biar jangan nih.
sering-sering kita tinggalkan. Nah gitu, sering-sering ditinggalin. Punya harta sering-sering ditinggalin. Nah, makanya orang dulu tuh sering musafir, meninggalkan hartanya. Sering tinggalin. Sering-sering kita ninggalkan kenikmatan dunia itu. Supaya apa? Supaya jangan kita diikat sama dunia ini. Sering-sering kita tinggalkan. Jangan kita diikatnya. Punya rumah, ya. Kita jalan kemana, tidur di apa? Nah, kalau misalnya dalam konteks itikaf di masjid, 10 hari terakhir Ramadan, itu kan salah satu meninggalkan atau musafir. Ya, musafir dalam berjuang maksudnya, musafir dakwah. Ya, kawan-kawan jamaah tablik itu bagus karena dia meninggalkan dunianya dia untuk ibadah. Ya gitu begitu sama juga. Sering-sering kita tinggalkan supaya jangan cinta dunia kita. Jadi gitu. Rumah kita ber-AC, ya sering-sering kita tinggalkan jangan ber-AC, tidur enggak ber-AC. Kita mobil kita mewah, ya sekali-sekali kita naik angkot, jalan kaki, ya kita tinggalkan nikmat tuh. Jangan kita dapat, hati-hati supaya jangan diikatnya. Kalau udah kita biasa meninggalkan nikmat, kalau kita mati enggak ada masalah, orang udah biasa kita tinggalkan kok. Sering-sering ninggalkan anak, ninggalkan istri dalam konteks yang benar, jangan ninggalkan yang enggak benar. Ya, jadi begitu. Sering-sering tinggal nikmat. Ini akan membuat kita menjadi tidak diikat, tidak cinta. Dunia, jangan kau goda-goda aku. Aku tinggal kau, ceteknya kau nih. Aku tinggal kau. Kau usah kau goda-goda kali aku. Gitu. Ya, aku tinggal kau. Gitu. Kok dalam konteks harta ya tinggal. Dalam konteks yang lain juga sama. Jabatan juga gitu. Sering-sering kita tinggal. Jangan kita duduk di kursi. Kamu harus sering ke bawah, lihat orang miskin, lihat orang susah, tinggalkan kekuasaan kita itu. Berbaur, bergabung sama orang-orang, itu kita akan merasa nanti, apa sih arti jabatan itu? Apa sih arti kekuasaan itu? Itu yang kedua, sering kita tinggalkan. Ini akan membuat kita menjadi, tidak akan banyak diikat oleh dunia itu. Apa kata Imam Ali? Ya dunia, gharra ghairi. Wahai dunia, silahkan kau goda selainku. Gharra ghairi. Wahai dunia, silahkan kau goda selain aku. Orang lain boleh kau goda, tapi aku enggak mempan. Nah, kira-kira tinggal. Kadang lihat sahabat tuh. Di samping sedekahnya banyak, lihat mereka karena mereka tidur di apa? Tidur di pelepah kurma, tidur di lantai, tidur tidak beratapkan hanya langit. Oh, itu latihan meninggalkan dunia. Nah ketiga, ya, sebenarnya kita termasuk juga hampir dekat-dekatnya hidup sederhana. Jadi orang kaya pun kita sederhana lah. Itu juga bagian dari meninggalkan dunia, bagian dari supaya kita tidak sombong. Hiduplah sederhana, bertampilanlah sederhana. Karena kesederhanaan itu membuat kita menjadi rendah, humble. Ya. Bergabung sama orang-orang yang biasa. Ini sederhana. Ini juga akan membuat kita menjadi apa? Menjadi tidak betah dengan dunia ini. Tidak betah dengan dunia ini. Itu buat kita menjadi tidak akan bisa ditipu oleh dunia. Sekaya apapun kita sederhana lah. Jangan mentang-mentang duit kita banyak. Jadi kecenderungan orang bermewah-mewah tidak, kita sederhana. Walaupun duit kita banyak, tapi kita sederhana tampilannya. Baju biasa, enggak usah harus baju kelas apa. Jamnya, ininya, sepatunya. Lemak. Hati-hati. Tampil sederhana, Rasulullah itu. Lihat mereka hidup tampil sederhana. Walaupun kadang-kadang mereka sudah cukup kaya, tapi tampilan mereka sederhana. Bahkan kadang-kadang mereka sampai miskin sama sekali. Mereka buang hartanya itu dalam arti untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, biar kita tidak kena jebakan dunia ini apa? Banyak-banyak ingat mati, sering-sering ke kuburan, sering-sering ngantar orang meninggal, sering-sering nyolatkan orang meninggal, sering-sering ngantar orang jenazah. Itu juga akan membuat kita menjadi bakal kita tinggalkan dunia ini kok. Mau apa sih dengan dunia ini? Gitu, sering-sering ingat mati, antar jenazah, nyolatin orang, kuburin orang. Supaya kita jadi tidak terikat, bakal mati nanti kita kayak gitu. Bakal kita tinggalkan dunia yang harta kita, jabatan kita, keluarga yang kita bilang kita cintai itu kita akan tinggalkan semuanya. Makanya ingat mati. Nabi kan bilang gitu. Perbanyaklah ya mengingat penghilang kenikmatan. Apa itu? Kematian. Perbanyak. Dengan cara apa? Nyolatkan orang mati, antar jenazah, kuburkan orang. Supaya apa? Supaya kita akan kau bakal kayak gitu nanti.
Jadi kok 4 ini kita jaga, insya Allah dunia nggak akan bisa menggoda kita. Ya, nggak bisa menggoda kita. Ya, dalam surat 35 Fatir ayat 5, ya ayuhan nas inna wa'dal haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia membuat kau tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai setan menipu. Jadi setan menipu kita itu dengan dunia. Jadi kalau kita ingat 4 tadi di samping 5 yang sebelumnya, ya, insyaallah kita akan terjaga dari jebakan-jebakan Batman setan nih. Jebakan-jebakan Batman dunia. Insyaallah kita selamat. Insyaallah. Berat ujian nikmat. Tapi Allah sudah kasih solusinya. Nabi sudah kasih jalan keluarnya biar kita selamat. Karena tidak banyak orang yang bisa selamat karena beratnya ujian ini. Nah, mudah-mudahan ini selesai kita bahasan kita tentang ujian nikmat, bagaimana caranya, solusinya, termasuk tantangan ya biar kita hindari. Nah, kalau kita jalankan ini dengan baik, insya Allah kita lulus. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan keluarga kita biar lulus ujian apapun, insya Allah kita lulus. Ya, ujian tak enak kita bersabar, ujian nikmat kita bersyukur. Ya, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada tipe ujian yang ketiga. Insyaallah ikuti terus kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Wa'alafu minkum, mari kita dengan baca hamdalah, hamdalamin dan doa penutup majelis. Subhanahamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.